Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiar Dewi Arahap. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Berikut ini, lihatlah video saya. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pembukaan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila lahir dari budaya dan perjuangan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, Pancasila terus berkembang dan tetap menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Masa perumusan Pancasila. Perkembangan Pancasila dimulai pada masa perumusan dasar negara tahun 1945. Pada saat itu dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, beberapa tokoh bangsa menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian Suefomo menyampaikan pemikirannya pada tanggal 31 Mei 1945. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila. Karena itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah itu, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa ini, nilai pemersatuan dan musyawarah sangat terlihat karena pada pendiri bangsa mengutamakan kepentingan bersama demi persatuan Indonesia. Masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti agresi militer Belanda dan pemberontakan di beberapa daerah. Walaupun kondisi negara belum stabil, Pancasila tetap dijadikan dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat ini, rakyat Indonesia bersatu mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan negara. Nilai persatuan. Dalam sila ketiga, Pancasila sangat penting untuk menjaga Indonesia tetap bersatu. Masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk memberlakukan kembali UUD Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, kekuasaan presiden menjadi lebih besar dan muncul konsep Nasokom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun dalam praktiknya terjadi beberapa menyimpang terhadap nilai demokrasi karena kekuasaan lebih terpusat kepada presiden. Situasi politik Indonesia semakin tidak stabil hingga terjadi peristiwa Gates atau PKI tahun 1965 yang mengancam ideologi Pancasila.
Peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bahwa Pancasila harus dijaga dari ideologi yang tantangan dengan nilai persatuan dan kemanusiaan. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah berusaha melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintah menerapkan program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan pelajar. Namun dalam kenyataannya masih terjadi berbagai penyimpangan seperti korupsi, nepotisme, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Hal tersebut menyebabkan munculnya gerakan reformasi yang menuntut perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Masa reformasi sampai sekarang. Masa reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada masa ini, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam bidang politik dan demokrasi. Masyarakat memiliki kebebasan yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat. Namun, di era digital sekarang, bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru seperti penyebaran hoaks, radikalisme, konflik sosial, dan penggaya asing akibat globalisasi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila tetap sangat penting untuk menjaga persatuan, toleransi, dan sikap saling menghargai antar sesama. Generasi muda harus mampu menggunakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat dan bersatu. Penutup. Dari perjalanan sejarah tersebut, kita dapat memahami bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi juga pedoman hidup yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.